Iya, apalagi dulu sutradara kelas kakap, model-model udah pasti, aduh ya Allah. Model-model udah pasti apa? Bukan Percaya, gue percaya iya. Temen-temen gue ya. Gue nggak pernah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen di set baru season 3. Season baru tapi honor belum baru ya. Masih menunggu sponsor masuk, dan kali ini di episode perdana season 3 kita kehadiran ini, gue ngefans banget dari dulu, karya-karyanya luar biasa sekali. Mungkin sebagian besar teman-teman yang ada di sini ada yang tahu, sebagian kecil, sebagian besar nggak ada yang tahu ya. Lebih ke arah mungkin bukan karena nggak paham, nggak kenal, karena memang nggak punya TV kan. Buta huruf. Buta warna. Kita sambut Dimas Jayadiningrat. Mas Dim, makasih banget udah hadir di Om Wen. Sama-sama. Ini luar biasa sekali. Mas Dim hadir di sini dan kita langsung aja ngobrol sama Mas Dim. Lu tuh katanya nggak bisa naik motor sama naik mobil. Nggak bisa. Lu pembukanya gitu banget anjing. Tampilan lu kan laki banget nih. Iya. Ya kan, maksudnya naik motor mah hal yang standar buat cowok. Begitupun naik mobil gitu. Kenapa lu? Ya itu kepalang tanggung ya. Jadi waktu itu males belajar terus lanjut aja gitu, malas aja gitu. Akhirnya tapi gue menikmati tidak bawa mobil dan tidak bawa motor itu, gue justru menikmati karena gue justru sering bengong di mobil gitu ya. Bengong di mobil, terus kadang-kadang gue naik kendaraan umum malah bisa ngomong sama yang bawa mobilnya, yang bawa motornya. Terus kadang-kadang bisa ya naik kendaraan umum tuh menarik ya gitu sebetulnya gitu. Sampai sekarang lu masih naik kendaraan umum? Masih. Kadang-kadang pakai mobil sendiri, kadang-kadang pakai ya Gojek, apapun gitu. Gitu pakai kendaraan umumnya gitu. Tapi karena lu menarik. Sorry gue potong. Lu termasuk, maksudnya kan secara ekonomi akhirnya beruntung karena lu punya rezeki, lu bisa hire supir gitu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi, gue punya temen waktu itu namanya Isa Bajai. Kalau lu tahu Mas Dim. Tahu. Dia dulu nggak bisa nyetir. Sampai akhirnya gue bilang, tapi dia bisa motoran, tapi dia nggak bisa nyetir mobil. Gue bilang, lu harus bisa nyetir mobil karena lu kan nggak punya sopir. Suatu saat misalkan istri lu hamil, betul, melahirkan. Itu jangan yang udah dari tahun ke tahun ya ke gue itu. Dan itu nggak mempan buat lu? Ya alhamdulillah sih, yang tadi yang kemarin-kemarin tuh aman. Alhamdulillah dilindungi dia dilindungi sama Kenapa Tuhan. lu nggak mau mencoba? Kepalang tanggung aja, kepalang males gitu kan. Kepalang males. Ada trauma? Nggak juga sih. Gitu. Kepalang males aja. Kepalang males udah gitu kayak ya udahlah gini aja lah gitu. Lah lu kan orang kreatif, kok lu males sih? Hah? Ya justru dapat idenya banyak di mobil. Lagi ngapa-ngapain, Pas lagi nggak nyetir maksudnya? Gitu. Terus jadi di mobil lebih nulis apa gitu. Jadi ya banyak di mendapatkan insight. Kadang-kadang kalau di kendaraan umum ya, insight udah gitu juga. Kalau di mobil, kalau misalnya di mobil gue sendiri dapat banyak ide di situ, karena gue kan sendiri biasanya di situ gitu. Tapi atau kalau lagi rusuh sama anak-anak ya nggak bisa ya gitu. Tapi pernah nyobain sekali? Kagak. Sama sekali? Nyobain motor gitu? Kagak. Sepeda lu bisa? Sepeda bisa. Motor? Nggak bisa? Mobil nggak bisa? Ya anaknya sih 2 ya. Ya kan gua nggak tahu, siapa tahu autopilot kan gua nggak ngerti. Ya. Sepak bola juga lu nggak suka? Gue takut anak gua nonton, jadi gua nggak berani ini nyeplos gua. Ya kan dia edit ntar. Oh iya. Omongan yang lain yang lu nggak diedit. Bahkan katanya sepak bola lu juga nggak suka. Kurang begitu suka. Biasa aja. Maksudnya kan gua dulu basket soalnya. Keren. Basket kan pendek. Apanya? Ininya. Basket kan lapangannya pendek. Anak basket tinggi-tinggi, titiknya kecil gimana ceritanya? Basket kan lapangannya pendek. Ya. Masuknya sering. Ya. Kalau bola lapangannya jauh, masuknya jarang. Jadi kayak aduh, ngapa Sia-sia masuknya gitu, gitu ya. Susah gitu. Tapi emang itu
ajaib sih, gue mungkin satu di antara 2.000 orang di Indonesia yang nggak terlalu suka, biasa aja sama bola gitu. Cuman kalau kayak misalnya buat ilmu pengetahuan ya tetap menerima gitu. Bukan berarti itu jadi sesuatu yang jelek, ya nggak juga sih. Berarti waktu lu zaman sekolah sama sekali lu nggak ada ikut ekskul olahraga selain basket? Gue basket doang. Basket doang. Karena emang basket tuh dari SMP, SMA basket gitu. Lu kecil gede di mana, Mas? Di Jakarta atau di Jakarta? Gue dulu di Jakarta Timur, di kompleks bapak gue kan Kopassus dulu. Jadi di Cijantung, udah gitu baru. Tapi sekolahnya selalu di Jakarta Selatan. Oke. Gitu. Selalu di Tarki, di PL gitu. Oh, di luhur. Keren. Gitu. Tahu lu pada lu? Tahu nggak? Ya, elah. Batangan semua. Saingannya Tarki cewek semua. PL laki semua. Nah, teman lawang benj semua. Jago banget ya. Gue tuh istri gue hamil ya, waktu gue istri hamil, ini merek lain nggak apa-apa ya. Istri gue hamil tuh nontonnya setiap hari lapor apa gitu. Jadi anak gue sekarang komedi gitu. Jadinya. Tapi untungnya tampangnya nggak ada yang kayak lu sih, nggak ada yang kayak lu dan nggak ada yang lain. Untungnya tampangnya kayak Farah. Ya iyalah. Gila kali. Berarti lu dari lulus sekolah di PL, terus akhirnya mutusin buat ngambil di sekolah desain grafis? Karena ada ketertarikan memang. Iya, jadi gue tuh mau masuk desain karena gue mikir gitu sekolah yang ada gambar-gambarnya itu apa ya gitu. Karena gue bisanya cuma gambar. Gue tuh matematika jelek banget, semua jelek banget lah. Mukanya aja jelek kan gitu. Jadi maksudnya intinya gue harus nyari sesuatu yang apa ya, gambar gue bisa mencari nafkah dari gambar gitu. Akhirnya kakak gue bilang desain grafis gitu. Udah, akhirnya gue mencari tahu lah apakah itu desain grafis gitu. Cita-citanya waktu itu mau masuk ITB, gitu. Tapi kurang canggih ya saya, nggak masuk akhirnya. Kurang canggih, akhirnya di Jakarta cari, dan akhirnya masuk. Kan saringan ITB berat ya, memang dikit dari banyak orang yang mau masuk, yang mau masuk dikit gitu. Jadi ya nggak heran sih gitu, pasti yang masuk yang terbaik. Terus udah gitu, akhirnya gue masuk Trisakti. Desain grafis Trisakti. Tapi kan bokap Kopassus, Mas. Iya emang. Maksudnya kan ya kita ngomongin tipikal orang tua zaman dulu kan pengennya kalau nggak mengikuti jejak beliau pasti kerjaan-kerjaan yang dulu common banget lah kayak dokter, insinyur, whatever. Atau nggak berseragam lah ya, maksudnya gitu. Jadi waktu itu bokap cuman untungnya dia moderat sih. Jadi maksudnya emang dia tahu, kebetulan dia juga suka gambar. Gitu. Dia suka gambar, tapi kan zaman dulu malah nggak ada sekolah gambar, nggak ada lah gitu ya. Jadi dia masuk ke tentara, aneh juga emang, nggak bisa gambar tuh, nggak ada sekolah gambar tuh dia masuk tentara, apa lagi gitu ya. Nah, jadi cuman ya udah kenyataannya gitu, terus akhirnya pas tahu gue mau masuk bisa gambar masuk tentara tuh nggak masuk akal di gue gitu. Mungkin maksudnya siapa tuh bisa kepake buat bikin denah perang mungkin ya, benar juga. Terus lanjut. Akhirnya dia kebetulan dia bikin brevet komando apa segala, dia bikin loreng apa segala gitu. Jadi ya akhirnya tersalurkan lah dikit-dikit gitu ya. Terus dia ngelihat gue pengen ke situ, dia mengiyakan dan kayaknya nggak apa-apa gitu. Justru di keluarga gue yang bokap sama nyokap tuh malah nggak apa-apa gitu, malah menganggap meskipun mereka belum tahu pasti zaman itu, gue tahun 90-an 92 waktu itu. Belum, desain grafis tuh belum kayak sekarang gitu. Sekarang kan udah agak seksi ya gitu, masuk desain grafis tuh cukup seksi. Terus dulu sih boro-boro ya, apa itu desain grafis gitu. Mungkin orang lebih tahu interior gitu. Terus jadinya memang banyak ada resistance dari keluarga yang lain, justru keluarga yang besar gitu. Jadi cuman kalau bukan resistance, cuman kayak dipertanyakan, emang lo ngasih makan apa ya anak lo nanti gitu. Terus kayak emang itu nanti menghasilkan, ya emang nggak ada referensinya soal dulu mereka. Gue nggak nyalahin sih, maksudnya memang mereka nggak ada nyalahin. Mereka belum tahu tuh kayak desain grafis tuh bisa sejauh apa ya gitu kapasitasnya gitu. Jadi ya gitu, waktu itu gue di bawah tekanan gitu kalau pas mau masuk gitu. Justru bukan dari bokap nyokap lo? Bukan gitu. Bokap malah cuek dia gitu. Nyokap malah cuek dia, malah oke. Tapi lu selesai, Mas? Oh tidak. Santai lo, santai.
Ya berarti nasib kita sama lah. Tapi maksudnya lu udah lumayan panjang dong semester jadi lu. udah 3 tahun, tapi 3 tahun tuh 1 tahun tuh udah ngulang tuh. Jadi banyak ngulang lah gitu. Tapi Karena apa? Udah gua mulai kerja? lumayan bekerja, iya itu dia. Selalu begitu kan gitu, selalu begitu. Iya. Jadi umur 18 tahun tuh gue udah mulai bekerja. Sebagai waktu itu teman gue Teguh itu di keyboardisnya Kidnap waktu itu. Kidnap Katrina, bandnya Anang. Mas Anang. Terus mereka mau bikin band Kidnap Katrina di Potlot itu, terus gue diajakin untuk bikin cover kasetnya. Udah mulai dari situ, gue pikir kayaknya lumayan nih gitu. Waktu itu memang nggak ada duitnya gitu, maksudnya bukan nggak ada duitnya, dalam artian kita bertiga udah habis aja untuk macam-macam gitu kan. Terus waktu itu udah akhirnya kayaknya bisa nih gue di sini gitu. Akhirnya mulai masuk ke cover kasetnya Opi lah, ke Slang, ke di luar Potlot akhirnya gitu. Di luar Potlot ada Katon, ada macam-macam deh, ada Nugi segala gitu. Ya udah akhirnya berkarir di desain grafisnya di cover kaset tapi gitu. Tapi yang waktu itu gue belum punya komputer gitu. Lah terus Pakai mesin fotokopi gitu, mesin fotokopian kantor mak gue. Gitu, kantor mak gue tuh kan di kantor notaris gitu kan, ada fotokopi kan pasti gitu. Nah gue dari situ, jadi gue nulis terus gue kecilin gitu. Jadi gue bilangnya karena gue nggak punya komputer, gue nggak bisa pakai font ini font itu gitu. Gue bilangnya ya udah gue bikinnya pakai yang manual, emang spesialisasi yang gue yang manual itu yang berantak-berantakan manual gitu, agak-agak gitu. Jadi waktu itu nggak ada yang begitu. Gitu, karena waktu itu nggak ada yang sebego itu gue rasa ya. Yang lain desainernya pinter-pinter kali gitu dan punya alat yang lebih mumpuni gitu ya bisa dibilang. Waktu itu sama sekali gue nggak punya, jadi ditempel gitu manual gitu, masih kolase gitu. Iya kolase, iya. Kolase gitu, cemen banget lah dulu, cemen banget. Tapi malah nggak tahu gimana malah berjalan, malah rezekinya ada di situ gitu. Iya malah something different dong. Iya beda, jadinya, kan? jadinya gitu. Iya. Jadinya karena gue nggak punya waktu itu, jadi gue punya teori kekurangan gue akan jadi kelebihan gue gitu. Padahal sebetulnya emang nggak punya aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita paham bahwa kita punya kekurangan dan menerima itu, kadang-kadang bisa berbalik jadi kelebihan. Iya, Mas. asal kita tahu, jangan denial ya. Jangan denial. Emang gue tahu lah gue nggak bisa komputer waktu itu gitu. Akhirnya ya udah, abis dari situ baru gue ngumpulin duit, akhirnya dapet komputer gitu. Lu nggak bisa komputer atau nggak punya komputer? Dulu gue nggak bisa dan nggak punya. Gue nggak punya. Kan udah sekolah desain. Waktu itu nggak ada komputeran. Manual. Desainnya waktu itu gitu. Waktu itu di tengah tahun akhirnya gue mulai udah bisa punya komputer kan. Terus akhirnya gue nanya ke dosen apa segala bisa pakai komputer apa segala. Oh jangan gitu, maksudnya dulu waktu itu gitu ya, nggak tahu sekarang. Sekarang nggak mungkin nggak sih, sekarang pasti harus ya gitu. Kalau dulu belum bisa gitu. Jadi itu mungkin gue juga mulai udah ada pertanyaan kenapa nggak bisa gitu-gitu ya, udah ada mulai kayak gituan, keraguan dan sebagainya gitu. Memang cuma kan zaman itu masih umur 19 gitu, emang tai banget kan pasti, gue kan sok tahu banget pasti gitu. Pas tua aja sok tahu apalagi. Gitu. Jadi ya udah akhirnya pas gue punya komputer akhirnya udah pakai komputer akhirnya gitu. Dan logo Slang yang kupu-kupu itu lo yang buat? Sebetulnya berdua sama Bongki. Awalnya tuh Bongki. Bongki, ide dasarnya Bongki, terus nanti kan gue membuat covernya kebetulan gitu. Gue buat covernya, terus dirapikan apa segala ya sekalian dijadikan gitu, dimatengin gitu. Tapi intinya base-nya sebetulnya tetap Bongki sama Mimim ya. Awalnya kan awalnya emang kupu-kupu konsepnya mereka gitu-gitu, memang gitu sih. Cuman intinya segitu sih. Pada akhirnya gue tuh nggak pernah mengakui siapa tuh punya karena pada akhirnya tuh dalam perjalanan pasti selalu bareng-bareng ada ide siapa gitu. Dari desain terus masuk ke dunia sinema, gimana ceritanya? Awalnya juga awalnya tuh apa? Lu iklan kah, video klip kah, atau film? Video klip kan? Video klip awalnya. Pertama lu apa sih, Mas? Yang dulu awalnya gue jadi art director, tau nggak? Art director tuh yang setting, props apa segala gitu ya, art director gitu. Properti, ya. Paham ya? Ya. Paham lah. Edukasi buat kalian tiap hari gitu. Lanjut Mas. Dia tahu transport doang. Mereka tuh taunya transport sama ngumpetin makanan Mas sekarang. Konsumsi. Iya ada Mas. Ada pelakunya kayak gitu. Terus lanjut Mas. Jadi waktu itu gue kan bikin covernya Generasi Biru Slang. Kan sama logonya apa segala gitu. Bikin cover kasetnya udah gitu mereka mau bikin klip.
Terbunuh Sepi judulnya, gitu. Sutradaranya sih teman gue ada di situ, namanya Eri waktu itu. Jadi gue tuh nggak ngerti, cuman karena gue temenan sama di situ juga, terus gue diajakin jadi art director. Gue sendiri nggak tahu art director tuh apa, gitu waktu itu, gitu. Tapi bikin apa ya art director? Akhirnya yang bikin setting apa segala. Oh iya deh, gue yain aja gitu. Oke. Padahal sebenarnya gue belum ngerti apa gitu, nggak ngerti amat. Terus teman gue tuh kan teman IKJ, jadi yang Eri itu anak IKJ gitu. Jadi gue banyak bertanya sama dia, udah gitu bertanya sama teman-teman gue IKJ yang lain gitu. Karena waktu itu kan referensi untuk sekolah sinema ya IKJ, cuman adanya gitu. Jadi mau nggak mau gue ke mereka gitu, termasuk kamera dan sebagainya. Terus akhirnya gue bilang, oh bisa begini ternyata gitu. Udah akhirnya gue sok-sokan bikin gitu ya. Sok-sokan bikin dengan tukang apa segala. Terus kok iyao, bahasa Jawanya itu kok iya kebetulan di acara tahunan waktu itu ada Video Musik Indonesia Festival. Iya, festival. Acara tahunan terus gue menang jadi Best Art Director. Gue pikir gila aneh banget nih gitu loh. Gue nggak ngerti apa-apa anjing gitu ya. Terus menang gitu. Terus pas naik ke so iya aja. Oh terima kasih. So, kayak gue udah lama gitu. Padahal anjing gue nggak tahu apa-apa anjing gitu loh. Gila. First time langsung dapat Iya, award lagi. so iya banget gitu. Itu jujur aja itu kebetulan sih. Kebetulan sebetulnya. Gue yakin tuh kebetulan ya kebenaran dapat, dan pasti yang peserta yang lain kebetulan mungkin tidak ada yang terlalu lain gitu ya. Waktu itu emang kita muncul dengan video hitam putih apa segala, jadi berbeda sama sekali. Udah waktu itu menang, udah tanggung coy gitu ya. Akhirnya yaudah gue masuk aja ke sini deh gitu. Gue akhirnya jadi art director di beberapa klip yang lain gitu dengan direkturnya yang orang-orang lain. Akhirnya gue pikir kayaknya bisa nih gue di sini. Terus desain masih jalan tapi masih jalan. Terus suatu hari Andaresta waktu itu ngajakin untuk bikin klip judulnya Rumahku untuk pergi ke Lombok. Jalan ke Lombok gitu. Waktu itu Lombok masih ya Allah masih ini ya, masih tahun 96 waktu itu ya gitu. Terus tau gak lo, gue cuma pergi berdua coy gitu. Berdua sama kameramen gue gitu. Dia ngurusin transport, makan, kamera, semua. Anjing. Dia si Nyonyo, teman gue Nyonyo. Gue nggak bisa lupa dia tuh. Jadi dia yang nolongin gue untuk pertama kali. Akhirnya kita cuma bertiga pergi. Terus untuk bikin klip itu gitu. Nah bikin klip itu kok jauh lagi. Memang nggak menang tahunan sih. Menang bulanan. Waktu itu kan ada bulanan. Menang lagi bulanan gitu. Menang lagi ya gitu ya. Terus akhirnya diminta lagi untuk bikin klip lagi lain. Udah akhirnya sampai seterusnya. Akhirnya bikin klipnya Nugi waktu itu menang lagi apa segala gitu. Jadi ya kebetulan gue akhirnya belajar sambil berjalan gitu. Belajar semua itu berjalan. Bego-begonya gue pasti banyak banget gitu. Dan gue bertanya sama orang yang udah lama di situ gitu. Dan gue sadar karena gue nggak ngerti emang waktu itu. Akhirnya gue pinjem buku-buku kuliahnya teman-teman gue waktu di IKJ gitu. Terus dia setiap malam gue pakai stabilo gue bacain gitu. Ya adanya itu gitu. Jadi gue mau nggak mau belajar dari situ. Terus udah akhirnya berlanjut. Akhirnya 97 bikin reaction emak apa segala. Udah akhirnya berlanjut sampai hari ini gitu. Luar biasa. Intinya Gue pikir lu tuh emang bener-bener sekolah di enggak sih. Sinema Enggak gitu. sih. Jadi gue banyak trial and error yang pada akhirnya mungkin lebih banyak errornya gitu ya. Banyak yang salah gitu. Emang nggak ketahuan aja, tapi sebenarnya salah gitu. Jadi banyak ngeles pasti gitu juga. Terus akhirnya yang penting pada saat dikerjakan memang gue habis-habisan aja di situ lah gitu. Habis-habisan, jangan tanggung lah gitu. Seenggaknya kalau lo lihat hari ini, lo tidak akan menyesal hasil-hasil lo yang dulu gitu kan. Jadi ya gue bisanya dulu memang segitu mentok. Gue waktu itu gue yakin gue mentok kok gitu. Lain hal kalau lo males-malesan ya, kan ketahuan sekarang jadi thanks kok, nyesel dong gitu. Kalau kenapa waktu itu gue coli mulu misalnya gitu ya, gitu. Jadi jangan kesinggung jangan coli lu sini. Malah buka celana lagi dia. Malah buka celana lagi lu. Bisa nebak lo mana yang suka coli lo dia. Tawan lo. Gue tuh berharap gini, kalau panggung ya, dunia festival musik sekarang kan wah mantap sekali gitu, hidup sekali. Dunia film juga hidup sekali, dunia panggung hidup, apalagi dengan segala macam festival gitu. Jadi skena musik itu kan sebetulnya hidup banget ya gitu. Cuman gue sangat menyayang kenapa musik video ini tidak hidup gitu. Nah itu gue cuman berharap seiring ini jadi kayak
ini baru gitu ya, kayak jalur baru di mana memang lu definitely sebenarnya perlu gitu. Pada akhirnya mungkin bisa jadi untuk jalan tengah tidak perlu dipanjang sepanjang lagunya, bisa jadi gitu. Mungkin itu mungkin jalan tengah ya untuk bikin tetap lu punya ornamen promosi dengan durasi yang tidak perlu panjang, otomatis mungkin pengerjaannya juga tidak perlu seberat kalau kita 5 menit loh, kan 5 menit, 4 menit kan panjang gitu. Nah kayak gitu mungkin salah satunya. Cuman gue berharap memang apresiasi itu, kalau ada apresiasi mestinya industrinya semakin jalan, mestinya gitu kan gitu. Kan si festival itu kan juga diapresiasi sama yang nonton. Jadi kan semakin banyak animonya, semakin banyak jadinya orang jadi tumbuh subur gitu. Nah kalau klip ini kan sulit ya, kita apresiasi itu kan kita nggak tahu ya nonton gimana, paling cuma di viewers kayak gitu-gitu doang kan gitu, kita nggak pernah secara langsung kan gitu. Jadi memang yang memang cukup besar pengaruhnya pasti gue yakin banget kalau ada award. Gue yakin banget gitu. Memang awardnya tinggal tempat siapa yang mau ngerjain aja nanti gitu ya, dan nanti kapabilitasnya juga mungkin harus dilihat juga apakah dia betul-betul memperhatikan apa cuma hore-hore. Kalau cuma hore-hore cuma 1 tahun 2 tahun udah deh gitu. Selesai. Kan gitu. Jadi dulu aja AMI aja ada. Anugerah Musik Indonesia AMI. Pernah gue dapet sekali, abis itu besokannya nggak ada lagi. Ya untung gue yang dapet dah. Seenggaknya gue punya tuh. Maksudnya kategori itu udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi, abis gue menang tuh nggak ada lagi gitu. Gitu. Jadi gue lumayan dapet 1. Itu video klip apa Mas? Waktu itu Hitamnya Padi. Gitu. Jadi ya gitu, maksud gue kalau apresiasi, gue yakin sih apresiasi itu pasti men-trigger sih. Iya, itu pasti maksud gue Mas. Maksud gue gini, Mas Dimas. Ini gue ya, sudut pandang gue ya. Ketika gue dulu menikmati sebuah karya lagu, yang gue nikmati tuh 2 loh. 1 lagunya, 2 video klipnya. Kalau sekarang kayaknya ya udah, yang penting orang dengerin lagunya, nggak perlu tahu video klipnya. Dan masalahnya lagi, bukan berarti sekarang video klip tuh jelek-jelek, enggak. Banyak bagus. Betul. Nadine, GAC, apa sih, bagus-bagus gitu, bagus-bagus klipnya. Dan itu cuma sedikit yang gue sebutkan, tapi banyak banget yang bagus sebetulnya. Dan menurut gue, lah ini kenapa nggak kedengeran ya gitu, nggak pernah ketayang gitu. Itu jadinya. Maksudnya. Kan orang misalkan ngebahas misalkan lagu Ceylon Seven misalkan gitu. Ketemu ngobrol sama temen, bahas lagunya, bahas juga video klipnya. Maksudnya teringat gitu. Oh iya benar-benar. Kalau lu bilang bagus, bener bagus, garapannya bagus segala macam, tapi nggak memorable, nggak yang bener. Video klipnya yang mana ya? Nyantol gitu. Orang nggak tahu. Gitu. Ya mungkin itu faktornya kali ya, karena gue percaya kalau misalkan mungkin kalau ada awardnya, ada penghargaannya, ada apresiasinya, justru itu makin menstimulus lagi karya-karya yang jauh-jauh. Pasti. Jadi atau enggak ada platform memang menayangkan itu ya gitu. Itu kayak Anak Tiri gitu soalnya gitu. Udah panjang, nggak ada duitnya kali gitu ya. Kali ya gitu kan, panjang kan gitu. Mungkin kalau ditayanginnya pendek mungkin nggak ini, mungkin setengahnya gitu mungkin ya gitu. Cuman sekali lagi kan nggak semua musisi mau lagunya dipotong dong gitu kan. Itu juga satu hal lagi gitu ya. Itu kan gimana pun juga kita mesti nanya si yang punya lagu gitu. Itu sih. Dari semua video klip, penggarapan video klip yang menurut tuh paling berkesan? Ya banyak, sebenarnya banyak. Meskipun sekarang kalau gue lihat lagi anjing kok gitu ya gitu. Ya, ada, pasti ada gitu. Tapi memang kalau gue puas tuh salah satunya adalah ya Ceylon Seven, Pejantan Tangguh gitu ya. Terus Kuldesak, Ahmad Dhani sama Andra gitu. Gue kayaknya suruh ngulang kayaknya nggak bisa lagi tuh. Bikin begitu ya gitu idenya gitu. Terus apa lagi yang lainnya? Mungkin itu sih yang paling gue selalu ingat sih gitu. Tapi yang lain juga kalau gue lihat, oh ini bagus nih, itu bagus nih gitu. Tapi selalu bagusnya sedikit gitu. Misalnya dari 5 menit itu mungkin 1/3 gue suka nih gitu. 2/3 anjing basi banget gue dulu bikin. Ada begitunya gitu. Lu ada begitunya? Adanya anjing waktu itu bego. Ternyata gue bego ya dulu gitu ya. Gitu. Ternyata gue kurang ya dulu gitu ternyata gitu. Cuman gue nggak pernah nyesel sih, maksudnya cuman I know. Dalam artian ternyata waktu itu ya belum nyampe ternyata gue di situ gitu. Banyak sih hal-hal yang sebetulnya gue belum nyampe gitu. Gue sekalian masuk ya. Film juga gitu sebetulnya. Film itu waktu sejujurnya di sini gue ngomong waktu Tusuk Jalangkung, mungkin kalian tahu ya film Tusuk Jalangkung. Itu satu, kalau lo bilang gue pernah melakukan kesalahan, mungkin salah satunya di situ. Karena? Di film itu. Karena gue merasa sebetulnya gue belum siap
untuk bikin film sebetulnya gitu. Terus waktu itu karena gue diajakin untuk bikin film, udah gitu kayaknya ya deh oke deh gitu. Gitu kan gue selalu gitu diajak oke deh ayo deh gitu. Terus akhirnya gue iakan, terus gue bikin lah itu dan kayaknya secara cerita, secara premis, secara pengerjaan gue juga kayaknya aduh nggak banget sih waktu itu. Dulu sih kayaknya kita nggak tahu ya gitu. Tapi kalau kita lihat bahkan 2 tahun, 3 tahun kemudian dari itu, gue merasa kayak hancur deh gitu. Tapi kalau lo ngomong ya laku, secara komersial laku memang gitu 1, berapa gitu waktu itu. Sampai pecah kaca segala gitu. Terus jadi yang nonton sampai dorong-dorongan sampai pecah kaca di PI Mall atau apa kalau nggak salah gitu. Kayak gue nonton deh tuh. Cuma itu juga kurang hiburan juga kali, film setannya cuma dikit dulu. Nah, sekarang kan film setan semua, sekarang film setan semua ya. Kalau sekarang kan horor semua. Film setan semua, nengok lagi setan, film setan, capek. Banyakan sekarang. Iya benar-benar sekarang sekolah lagi ini setan. Nah waktu itu mungkin gitu, jadi gue ngerasa kayaknya belum waktunya dah gue bikin itu, kayak kecepetan gue gitu. Ilmu gue belum di situ, tapi gue udah memaksakan diri untuk mengerjakan semuanya gitu. Tapi ya udah mau diapain. Tapi lu bisa berdamai dengan kondisi itu, maksudnya mungkin kayak kan mungkin ada juga orang-orang yang udah bikin ya udah dan masih menilai bahwa ayo gua keren ini proses gua. Nah, lu melihat karya lu sebelumnya terus ngerasa bahwa anjing kayaknya belum waktunya kok, kenapa gua maksain ya kayak gitu-gitu. Iya. Gimana lu bisa sampai ke titik itu, Mas? Itu sebetulnya itu bukan sekarang ini sih, dulu juga udah merasa begitu. Tapi sekarang mungkin secara umur udah makin tuir ya, semakin emang sadar sih memang ya. Pada akhirnya lo nggak bisa terlalu nekat gitu. Pada akhirnya gitu mesti lihat kemampuan juga. Tapi ya namanya juga waktu itu masih muda banget ya, gue masih di bawah 30 waktu itu untuk bikin itu. Terus gue mikirnya untuk nyesel sih anjing gue bego banget, nggak gitu juga sih. Tapi artinya gue jangan sampai melakukan kesalahan seperti itu lagi gitu. Pada akhirnya kalau mau ngerjain sesuatu lo harus digging banget, harus benar-benar siap banget lah gitu, siap banget gitu untuk ngerjain apapun gitu. Nah waktu itu gue ngerasa gue belum siap sebetulnya, tapi gue memaksakan gitu. Jadi hasil seperti itu. Gitu. Tapi kan sepanjang perjalanan karir lu sadar betul bahwa kadang-kadang lu dipertemukan dengan kondisi beruntung, betul, mencoba beruntung, terus membuat tuh jadi suka dan terus gitu. Betul. Itu kan sebenarnya kasusnya sama film betul. Juga. Waktu itu tapi akhirnya gue pikir karena emang kayaknya waktu itu ya karena kebetulan waktu dan keadaannya bisa, jadi memungkinkan gitu. Memang betul beruntung gitu. Terus kemudian gue kan stop dulu. Akhirnya gue jadi produser untuk Bangsal 13 lah, untuk 30 Hari Mencari Cinta lah gitu. Waktu jadi produser dulu gitu. Sebetulnya dalam artian karena gue di company itu, Direksi Nema waktu itu gitu. Nah akhirnya gue baru bisa ngerjain lagi itu kan misalnya Terus Jalanku tuh berapa ya? 2002 kalau nggak salah. Baru ngerjain lagi tuh 4 tahun kemudian, jadi kayak 2006 buat Quickie Express gitu. Quickie Express itu gue ngerasa kayaknya kalau harus bikin, gue akan bikin lebih niat dan lebih bold gitu, lebih bulat gitu, semuanya lebih terkonsep gitu. Akhirnya di Quickie Express gue jawab di situ gitu. Akhirnya di Quickie Express kayaknya gue sampai hari ini pun gue masih suka gitu. Meskipun ada juga sih yang katro-katronya gitu pasti ada lah, tapi gue tetap gue tahu kok ini waktu itu gue siap ngerjain ini gitu. Dan emang gue suka jokesnya apa segala. Itu gara-gara apa tuh gue bikin itu. Jadi waktu itu gue ngedit malam-malam. Itu kan kalau Quickie Express tau gak ceritanya? Adalah dia gigolo, tapi dia penjual pizza kan gitu. Penjual pizza tapi dia gigolo gitu. Terus ada pelatihannya di bawah kan gitu. Nah waktu itu gara-garanya belum ada Gojek, belum ada GoFood. Gue malam-malam lagi ngedit. Terus gue pesen namanya pesan delivery. Jadi lewat pesan delivery ini nomor telepon, terus gue tolong beliin itu dong, ntar dia datang ke rumah, ke kantor gue gitu. Nah waktu itu datanglah si orang ini, gue beli makanan gitu, buka, terus oke, makasih mas gitu. Terus gue pikir kan, ini mas-mas ini kalau gue tante-tante, tipe-tipe mas ini gue hajar masuk ke dalam gitu ya, bisa dong, ya gitu ya. Emang nggak terjadi apa-apa sih, mang-mang ini gue nggak gue apa-apain, gue janji. Mang itu gue nggak buka celana gitu, gue nggak gitu ya. Nggak usah diklarifikasi mas, aman kok. Udah dewasa tuh mas. Mang itu nggak gue apa-apain sampai hari ini nggak gue apa-apain gitu ya.
Tapi itu jadi gue pikir idenya datang dari situ gitu. Coba gara-gara gitu Iya, dong. gara-gara akhirnya bener juga nih. Andaikan ada premisnya gitu kan, seorang yang hidupnya susah gitu, kemudian dia diajakin jadi gigolo, di mana covernya gitu, bukan covernya itu adalah penjual pizza, yang mana dia door to door kan, penjual pizza tuh nganterin gitu jadinya. Jadinya ceritanya jadilah itu. Akhirnya gue ketemu pertama itu Joko Anwar, udah gitu kita bersahabat sampai hari ini gitu. Jadi awalnya sebenarnya satunya di Quick Express itu. Dan untuk memilih karakter-karakter sebagai pemain pada saat itu ada Aming. Itu dia sekali lagi, karena kalau udah film, udah bikin karya kolektif gitu, hasilnya memang harus beramai-ramai gitu. Jadi memang ada kalanya gue milih Tora, ada kalanya gue milih Lukman, tapi juga nanti ada Sandra Dewi dari Nia Dinata kayak gitu-gitu. Jadi itu semua bersinergi satu dengan lain. Nia Dinata produser gue, terus penulisnya Joko, terus kemudian direkturnya gue. Jadi itu orang-orang itu all star itu dipilih bersama-sama sih gitu, termasuk Tio, termasuk tadi kan orangnya dari timur gitu kan gitu. Sementara Tio Pasukadewa kan nggak timur-timur, terus dia merubah dirinya jadi begitu, gila tuh orang itu segitu. Terus termasuk almarhum Rudi Wowor apa segala tuh kita memilih bersama sih. Jadi itu salah satu pengalaman yang sampai hari ini pun kalau gue cerita gue penuh dengan antusias gitu ya. Kalau tuh sejalan kok gue cek anjing, udah syutingnya malam dulu, ketemu malam, ketemu pagi gitu ya, pusing. Tapi emang namanya juga hidup ya, namanya juga pelajaran, lo pasti akan ngalamin satu yang emang brengsek aja gitu untuk menjadi pelajaran lo gitu ya. Dan itu film pertama lo juga lagi. Iya, film pertama, aduh. Untungnya lo nggak kapok, Mas. Iya asli. Iya dong, biasanya kan ada juga orang yang first experience-nya ternyata, ya lu kan dari film pertama, film kedua kan 4 tahun. Iya. Misalkan 2 tahun lu sadar bahwa, kayaknya gua nggak cocok deh jadi director gitu. Terus tiba-tiba lu give up. Untungnya lu nggak give up. Untungnya. Udah, itu sampai sekarang belum bikin lagi sih. Film terakhir lu apa? Film Quick terakhir? Express. Quick Express itu? 2006, jadi 2007 terakhir. Terakhir keluar 2007. Sampai sekarang Belum. nggak ada keinginan? Waktu itu sempat tidak diajakin, terus kan gue jadi single parent, udah gitu gue ngurusin Malia apa segala, jadi ya sulit gitu ya. Terus sekarang udah beberapa yang nawarin, tapi gue selalu bilang kayaknya kalau mau bikin gue harus pakai cerita gue sendiri gitu. Karena kayaknya gue percaya kalau bikin cerita itu semestinya personal gitu. Yeah. Mau pada akhirnya cerita tentang gigolo kan, gue bukan jadi gigolo, bener lo, gue bukan gigolo. Iya percaya. bukan Percaya, gue percaya. Iya. Temen-temen gue nggak pernah. Iya teman. Iya aman. Nggak pernah gitu maksudnya, tapi kan personal secara gue cerita gue apa. Anjing. Tapi kalau ada tante yang mau mesen, nomornya ada? Ada. Silakan tante. Nanti ya, sama Wendy ya. Lewat gua. Potongan 30%. Iya. Oh iya bener juga ya. Berarti lu pas tante yang ngeliat, ya keriput emen. Ketua. Anjing. Sampai sekarang belum ada film lagi ya bener. Belum. Tapi gitu, kalaupun ada, sebelah gua udah mulai ada keinginan lagi. Karena kan Malia udah besar, udah gitu. Meskipun tetap harus diperhatikan, tapi kan nggak kayak dulu kan gue sendiri benar-benar gitu. Terus si Sena kan sekarang ada Farah, ada jagain anak, ada Farah kayak gitu. Jadi mungkin ada chance gitu untuk kesana gitu. Tinggal ada yang mau apa nggak aja yang ngajakin gitu. Musik video, film udah, terus iklan lu juga banyak banget. Terus nyeleneh. Hampir semua iklan lu tuh nyeleneh. Itu semua juga idenya dari lu? Iya lumayan. Yang jadi gini, kalau iklan itu kebetulan kalau kita tahu ya kan pasti ada si kliennya, terus ada agensinya, ada kita sebagai productionnya, ada sutradara gitu. Tapi ada juga iklan gue yang klien plus langsung gue, gitu. Jadi nggak ada agensinya, ada juga. Karena gitu. udah suka sama lo. Iya langsung. Penunjukan ada kayak, langsung yang iklan-iklan, ada beberapa iklan yang iklan rokok itu kayak gitu. Ya. Terus tapi sekali lagi, kalau iklan itu atau karya yang lain, sekali lagi gue tekankan, itu nggak semata-mata semua ide gue sendiri gitu. Pasti bibitnya itu pasti biasanya datang dari teman-teman agensi gitu. Basicnya begini, kemudian dikembangkan. Nah dikembangkan memang suka dengan micin-micin ya. Nah itu gue ada emang gitu. Dengan ngaco-ngacoan itu gitu, ngaco-ngacoannya itu gitu. Jadi dengan ngacoan sana sini gitu. Tapi kan tetap gue nggak bisa sengaco ini
kalau nggak ada approval agency dan tidak ada approval klien. Gitu. Kalau nggak gue akan dipatahin lagi gitu. Jadi pada akhirnya apapun yang kalian lihat dengan iklan-iklan gue itu semua dengan hasil bersama mestinya gitu, nggak cuman gue. Memang bisa begitu karena gue suguhkan sih gitu. Setidaknya memang gue suguhkan gitu. Jadi gue tuh sering tes jimat gitu. Jadi tes jimat pas lagi meeting gue ntar jadinya gini gitu. Gue ngelihat mereka bengong dulu pasti kan gitu, pasti kan heran dulu kan atau dia shock dulu, udah gak batuk lah apa gitu ya. Karena garing gitu kan, garing mau ngomong apa akhirnya begitu diluluskan jadinya seperti apa akhirnya ya alhamdulillah jadi gitu. Tapi ada juga yang nggak jadi, ada juga yang hancur gitu. Ada juga yang ternyata formulasi gue tuh tidak berhasil, ada juga. Oh, ada. Gitu. Ada. Gitu, ada juga. Tapi gue nggak bisa bilang, tapi ada gitu. Formulasi gue tidak berhasil. Karena apa? Seringnya karena pada akhirnya pas kita mau bikin apa gitu yang cukup katro gitu, cukup hancur, di tengah jalan tuh diintervensi cukup banyak. Jadi gue banyak bernegosiasi di situ gitu. Pada akhirnya ya gue nggak bisa bilang itu salah mereka karena mereka berkepentingan juga ya gitu. Jadinya ya udah mau nggak mau gue yang ngalah, gue yang mengalah gitu. Pada akhirnya, tapi tidak sedikit yang tidak berhasil. Gitu banyak juga gitu, cuman kalian nggak lihat aja gitu. Kumpetin coy, nggak lihat lo. Es krim kan? Enggak, kalau yang enggak, itu cuma berhasil kan? Iya, maksud gua ya salah satu yang berhasil tuh yang iklan es krim yang burung yang pakai handphone. Nah, kok kepikiran tiba-tiba lu jualan es krim tapi adegannya seperti itu. Ini gue ceritain dari awalnya. Jadi memang gue pas terima brief dari teman-teman agensi, itu mereka jadi objektif utama adalah satu keluarga rebutan es krim. Objektif utamanya, cerita utamanya itu. Terus kemudian dari situ mereka itu kebetulan di rumah yang biasa begini, rumah modern gini. Terus mereka pakai baju Nusantara, baju daerah gitu, karena ada Nusantara di mereknya kan. Gitu. Mereka jadi ada hawa-hawa Nusantara di situ. Terus udah entah kenapa ya waktu itu gue kesambet atau apa gitu. Jadi gue pikir kayaknya sekalian kita jadikan gaya begitu aja gaya gitu. Kolosal. Gaya kolosal gitu. Terus kan kesannya kuno gitu. Mereka mikir kan jadi kayak kesan kuno dong gitu. Kan katro banget gitu. Modernnya ada di mana gitu. Terus gue pikir ya mungkin kayak film Thor aja gitu. Film Thor gimana maksud lo gitu. Jadinya Thor itu kan ada kampak, ada tombak, tapi kan ada laser gitu ya gitu logikanya. Itu tetap ada handphone, tetap ada Maps, Google Maps, ada gitu. Tapi ya zaman itu gitu, logika fantasinya di zaman itu gitu. Jadi mereka approve gitu dengan itu. Kemudian ya gue eksekusi bener-bener dengan gaya yang sama dengan sinetron kolosal. Pemainnya, dubbing, apa segala, lagunya itu semua sama. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu ya. Sampai gue dapat kebaikan dari klien gue untuk tidak ngasih brand dulu di depan gitu. Kan sering tuh 3 detik pertama dikasih brand gitu kan. Ini enggak gitu. Itu gue berterima kasih untuk itu. Jadi benar-benar orang kecele gitu di itu. Jadi pada saat dia ngelihat ternyata ada iklan gitu. Itu udah kepalang tanggung, udah 3/4 film udah anjing loh gitu. Akhirnya udah tontonnya terus lah gitu ya. Akhirnya sampai kelar nontonnya gitu. Jadi gitu. Jadi emang awalnya cuma rebutan es krim gitu. Cuman jadi ceritanya sama sebenarnya. Dari teman-teman agensi ceritanya kayak gitu. Cuman akhirnya dikemasnya jadi gitu. Sama juga kayak yang waktu dulu yang department store itu, yang lebaran. Yang rice cooker apa itu kan juga yang gue ambil cuman kasidahnya. Iya, pala kalau ada rice cooker. Ya, cuman kasidahnya doang. Mereka mau pakai kasidah sama mereka harus ada orang yang mesti pulang kampung tapi bawa barang buat oleh-oleh buat keluarganya gitu. Tuh gue bikin cerita akhirnya gitu. Yang kerja keras bagai kuda apa segala itu. Itu sebetulnya yang benar sebenarnya kerja lembur bagai kuda kan sebetulnya. Yang gue bikin kerja lembur bagai kuda. Yang benar sebenarnya kerja keras bagai kuda. Gue tuh emang salah sebetulnya. Jadi anjing gue salah. Jadi terakhir yang benar kerja keras sebagai kuda coy. Udah jadi iklannya gitu. Ya terus? Ya udah kerja lembur ya sama lah gitu. Gambarnya kebetulan lembur gitu ya. Nah udah akhirnya dari situ itu juga kan referensinya kan sebetulnya kasidah zaman dulu apa itu udah gue kembangin. Jadi awalnya itu cuma masalah si kasidahnya sama orang ini mau ngasih oleh-oleh buat keluarganya dengan diskon dari
department store itu gitu. Yang kepala nongol di... Nah itu sebetulnya nggak sengaja karena gue lagi cek set, terus gue naro orang di ruangan sempit itu udah nggak ada tempat lagi gitu. Akhirnya si ibu itu gue rendem aja malam ya, gitu. Besokannya, ayo buka nasi gorengnya, tek keluar. Direndam kan, direndam. Nah, itu ide on the spot apa memang udah lu jadi pas pikirin? lagi gue cek set tuh karena nggak ada tempat lagi. Iya. Terus nggak ada tempat lagi, akhirnya ini kan kayak gini, ada meja pak, gitu, ada nasi goreng. Udah masukin situ ya, gitu. Gue bilang gitu. Serius pak, iya masukin. Kan bisa lo belah aja gitu. Akhirnya dibelah sebetulnya. Tapi emang pada akhirnya yang penting semua orang bisa masuk di situ. Betul. Tanpa menghilangkan si rice cooker, meja gitu kan. Kan kalau enggak kan gue harus ngilangin itu. Jadi karakter ruangnya beda gitu. Gitu. Akhirnya udah. Si ibu tuh ya itu direndam itu salah satunya. Dicuci dulu. Berarti kalau dari skala prioritas paling menyenangkan dari 3 ini, iklan, video klip sama film, nomor 1 yang paling menyenangkan? Pasti sebetulnya ya film sih. Oh tetap film. Gimana pun juga film sih. Tapi film yang personal ya, Iya. gitu ya. Film yang memang personal yang lo banget gitu. Itu senang itu bisa bertahun-tahun gitu. Mesti bertahun-tahun gitu. Tapi ngerjainnya tai banget emang. Maksudnya lo sebulan bisa capek, bisa setahun bahkan memikirkan itu gitu ya. Apalagi zaman dulu ya, kalau sekarang kan dulu 15 hari, 20 hari udah selesai film. Iya, sekarang jam kerja tuh udah agak mendingan sekarang gitu ya dibanding yang dulu gitu. Kalau dulu mungkin lebih parah gitu. Tapi itu kalau dari segi kepuasan, kalau memang lu tidak terlalu banyak diintervensi, itu pasti film yang lebih ya ini gitu ya, lebih punya kepuasan gitu. Kalau musik video sih fun ngerjainnya gitu. Musik video tuh karena dia musikal apa segala udah gitu. Dulu banyak ini kan ya, banyak cewek-cewek gitu dulu. Dulu kan saya bujangan Pak ya. Iya. Gitu kan sekarang saya nggak berani Kak. Iya. Ada di rumah saya takut yang di rumah. Iya. Far, santai Far. Iya, Saya sekarang baik Pak. Iya, apalagi dulu sutradara kelas kakap. Model-model udah pasti, aduh ya Allah. Model-model pasti apa? Udah pasti cakep. Oh iya, Pak. Cakep. Yang ditengok penyanyinya anjing, bukan Iya, paham. penyanyinya. Paham. Saya mah kalah. Iya. Kan dekil-dekil gitu, kayak kalian-kalian ini. Iya. Tapi berarti nomor 1 film, nomor 2? Sebetulnya musik video sama iklan tuh bisa pairing, bisa mirip-mirip gitu. Karena musik video memang secara kepuasan menarik karena kita suka musik. Gue nggak bisa main musik loh by the way. Sama sekali nggak bisa main musik gitu. Tapi itu juga pekerjaan yang aneh buat gue gitu ya. Jadi gue nggak bisa main musik, gue kalau nyanyi do semua ya nadanya. Tapi kalau nyokap gue bilang kayak tawon. Jadi gue suka nyanyi di atas kamar gue zaman dulu. Ada tawon ya gitu. Jadi seriusan. Jadi nyokap gue benar-benar nggak tahu kok ternyata gue lagi nyanyi di atas gitu. Gue gitu. Dia nyanyi ke kakak gue, "Ki, ada tawon ya Ki?" gitu. Jadi itu kan salah satu mungkin yang gue suka gitu ya di ngerjain si musik video ini gitu. Karena mungkin lebih luas, juga eksplorasinya besar gitu. Nah kalau iklan itu salah satunya adalah kalau lo bisa bikin yang bagus, itu berarti lo itu perjalanan lo lumayan berhasil lah gitu, lumayan apa ya bisa dibilang achievement yang cukup besar gitu. Karena apalagi lo mau gitu, lo mau bikin, lo berhasil membuat sesuatu yang lo emang bikin dan klien approve, agency approve gitu, itu kepuasannya lumayan menyenangkan gitu. Dan itu yang jarang terjadi Pak, tapi sekarang. Tapi ingat, begitu terjadi enak banget. Enak. Itu satu. Sama uangnya juga. Iya. Tetap paling gede film Mas? Uangnya? Iklan lah. Iklan kan? Iklan. Iya. Gitu. Pasti. Terus udah, yang itu udah. Kalau buat yang mana-mana peringkatnya itu sih gitu. Iya. Nah, terus satu lagi yang belum cerita. Sebenarnya yang gue suka, yang tapi nggak ada duitnya, itu foto sebetulnya. Gue tuh suka moto, suka moto street photography gitu. Gue suka foto orang, gue suka foto apapun gitu ya. Foto siapapun gue juga suka. Gue tuh kalau misalnya lihat sesuatu yang bagus, refleks gue tuh bukan videoin. Refleks gue selalu motret gitu. Tapi gue nggak pernah dapet callingan motret teman. Karena motret gue kan mungkin
biasa aja gitu ya. Tapi gue kalau dari suka, gue tuh suka motret sebetulnya. Hobi gue tuh motret. Hobi gue tuh bukan filmin gitu. Muka-muka kalian mungkin menarik untuk gue foto daripada gue filmin gitu ya. Iya, emang Gitu, nggak lagi ngejual kayak juga gini, kalau lagi film. bego-bego gini kan. Nah, gitu. Tapi istri fotografer tuh seru Street seru, photography Mas. ya, street photography itu menarik gitu. Karena gue siap pergi kemana-kemana, gue pasti street photography gitu untuk mencoba nyari waktu untuk itu. Karena kan lu tidak berpakaian seperti ini, lu pakaiannya benar-benar gembel aja. Pada umum bukan gembel, maksudnya lo kalau bisa lu tidak terlalu terlihat lah gitu. Dengan baju yang nggak usah, ya baju gue gini-gini aja sih emang gitu. Tapi maksudnya lebih yang nggak usah terlalu neces lah gitu bisa dibilang gitu. Dan lo blend sama orang-orang di pasar apa segala tuh menurut gue menarik banget gitu. Dan lu di bus di mana gitu tuh menarik banget. Dan itu cukup rutin gue kerjakan gitu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang gitu. Lah, Jadi lu nggak memang mau memamerkan karya-karya lu, foto yang lu ya, pernah? gue tuh cukup suka aja sih, karena bagus sih kayaknya nggak kurang bagus ya. Sebetulnya karena gue suka aja, kayak kalau bagus sih kayaknya banyak yang lebih bagus. Iya jadi kan bagus. itu mah relatif yang lu bilang. Iya emang. Tapi Kenapa lu nggak ada keberanian untuk memamerkan karya lu? kurang kayaknya foto gue, tapi kayaknya yang gue cuma di Instagram doang kebanyakan gitu, yang cuman dikit yang gue keluarin juga cuma dikit. Rata-rata emang banyak teman-teman gue bilang untuk dikasih lihat gitu, tapi ya mungkin lu udah orang kedua hari kemarin teman gue ngomong, DP ngomong ke teman lu, ntar mungkin mudah-mudahan nanti. Amin. Semoga terwujud. Karena jarang banget gue ngeluarin foto kan, gitu, jarang banget. Iya makanya. Ya kan semua fase lu desain film. Iya. Tapi justru foto tuh base-nya gue, awalnya gue kan motret. Gitu. Gue tuh belajar pertama dari bapak gue ya foto gitu, dengan kamera dengan light meter mati anjing gitu. Jadinya waktu itu masih analog ya, light meter mati. Jadi gue harus ngafalin kalau begini exposure-nya gue harus berapa, begini berapa gitu. Jadi mau nggak mau gue udah dikasih yang susah duluan gitu loh. Gitu. Tapi emang iya kalau emang passionnya itu sebetulnya foto sebetulnya. Ya storytelling ya gitu. Tapi foto tuh kayak nggak pernah hilang gitu ya gitu. Iya. Nah, tapi yang tadi lu bilang dengan lu buta parsial, buta warna parsial, itu di usia berapa lu sadar, Mas? Jadi wah itu shock banget waktu itu gue. Sementara kan maaf kerjaan lu kan berhubungan dengan warna gitu. Itu. Jadi waktu itu gue shock banget. Ceritanya adalah pada saat gue mau masuk ITB itu gitu. Kan gue harus ada salah satu tesnya, bukan tes, syaratnya adalah lo pas tes buta warna kan, lulus tes buta warna. Terus akhirnya gue sama teman-teman gue waktu itu di PL apa segala ke Bandung kan, ada yang sebagian mereka mau masuk sana semua. Terus udah kita belajar cara menggambar dengan kreatif waktu itu gitu ya, dengan guru-gurunya. Sampai sekarang tuh gue masih ingat tuh guru-gurunya, dia praktisi semua gitu. Terus terus udah gitu sampailah gue harus tes buta warna. Gue nggak tahu gue buta warna waktu itu gitu. Jadi pas tes buta warna, teman-teman gue nih kan dites, dibaca sebelah sini. Terus pas gue, oh segini angkanya gitu. Jangan bercanda loh, jadi teman gue gitu. Emang nggak tahu, nggak ada gitu. Jangan bercanda loh yang gitu. Nggak ada emang, nggak ada anjing. Gue bilang gitu kan. Ternyata ada angkanya gitu, gue nggak bisa lihat gitu. Oh, terus yang yang bundar-bundar itu ada. Iya. Nah, Taruh biar paham nih. Ada salah satu tes buta warna, bukan buta warna tuh warna, terus ada angka di dalamnya, dot. ya ada bundar-bundar tuh ada angka berapa gitu samar. ya. Paham. Paham ya. Ini makanya kadang-kadang gue males ngundang bintang tamu pinter nih gini nih. Terus Mas, lu tetep pede. Nah, namanya ya gitu ya. Waktu itu gini. Gimana caranya waktu itu ya? Akhirnya gue berpikir gue nyari teman gue yang gondrong juga, gitu. Teman gondrong juga, yang hitam juga gitu. Tapi lebih cakep dia emang gitu ya. Terus gue kasih KTP gue kan rambut pendek waktu itu masih gitu kan. Terus akhirnya lu pakai ini aja. Jadi pakai joki gitu kan, gitu ke dokter buta warna gitu. Kan yang pertama gue udah fail kan. Ya itu gue cari dokter lagi untuk tes lagi, tapi pakai joki gitu. Pakai joki, udah ini kisah hidup gue lah ya gitu waktu itu. Ya mohon maaf lah gitu waktu itu ya. Jadi
gue harus mencari cara gimana caranya kan intinya gitu. Terus akhirnya gue pakai joki, udah nih akhirnya yes gue dapet gitu ya. Ya gue dapet, akhirnya gue akan tes, gue tetap tes, gak lulus tetap. Itu namanya jalan Tuhan ya, jalan Tuhan emang udah lo nggak bisa nggak lulus aja lo gitu, akhirnya gitu. Ya udah akhirnya ya ada sisanya itu akhirnya dipakai buat yang tes. Gitu deh akhirnya. Sekarang gue menyadari, gue tuh buta warna bukan yang parah banget, bukan yang parah banget, tapi kan gue tahu bahwa apa yang gue lihat selama ini atau color correction gue atau grading gue pasti berbeda sama yang kalian lihat, gitu pasti berbeda, slightly different, pasti gitu. Pasti gitu. Tapi ya kayaknya nggak ada orang terganggu sih, nggak ada yang mukanya hijau sih gitu. Jadi sejauh ini kayaknya nggak ada sih gitu ya. Mukanya ungu atau biru jadi avatar itu kayaknya nggak sih, nggak nyampe gitu, nggak nyampe gitu. Giginya masih aman lah. Merah semua itu ya. Iya. Lagian kan lu juga director juga kan, maksudnya nggak kalau udah ada hubungannya sama mungkin editor dan segala macam kan bukan lu juga kan. Gitu. Kalau misalnya untuk warna brand apa segala kan pasti udah ada orang yang bikin guidance ya. Udah ada guidance tuh tinggal ngikutin gitu. Jadi sebetulnya nggak, sama gue nggak terlalu pengaruh yang besar banget lah gitu. Lain halnya kalau gue colorist ya, color grading buat itu ya pasti ngaruh gitu. Gitu tapi ada loh colorist yang memang dia buta warna sebetulnya gitu, dan gue pernah bekerja sama dia. Ternyata dia menghafal waveformnya. Kan ada waveform, kalau itu kan dia ada waveformnya. Nah itu Dimas Jaya Diningrat sebagai seorang kreator, sebagai seorang yang luar biasa kreatif di dunianya gitu. Mau video klip, mau film, mau iklan, mau as a desain grafis gitu. Tapi Dimas Jaya Diningrat sebagai seorang suami dan ayah tuh Dimas yang seperti apa? Mungkin bisa jawab si anak-anak gue, tapi sama bini gue. Tapi memang kalau gue pribadi sebenarnya gue berusaha ada untuk mereka selalu gitu. Dan gue memang selalu nggak tega. Gue lihat muka gue, anak-anak gue nggak tega untuk pergi. Tadi kan gue agak telat dikit ya, telat sekitar 10 menit lah gitu. Karena anak gue nangis di rumah gitu. Karena kebetulan si Farah lagi latihan buat reading. Terus gue harus tinggalin sebentar, tuh dia agak nangis karena biasa rewel-rewel gitu kan gitu. Nah itu gue harus menenangkan dia dulu sebentar, abis itu baru gue bisa pergi. Jadi emang gue nggak bisa nangis, gue tinggal lagi, nggak bisa gitu. Gue nggak bisa ngelihat anak gue seperti itu gitu. Jadi memang kalau orang Jawa bilang tuh open gitu ya. Gue berusaha untuk open gitu. Untuk open tuh apa sih? Perhatian. Open sama close ya? Bukan dong, bukan. Itu open. Iya ngomong open nih gitu. Jadi ya kayak gitulah gitu. Opo. Ngurusin care gitu. Ya sabar bang, kan gue nanya dari tadi. Kadang-kadang itu sih, kadang-kadang kayak misalnya kadang-kadang memang nggak selalu bisa, tapi gue berusaha karena kan lo kan dikasih ya sama Tuhan ya gitu, bahwa itu kan ada di hidup lo sekarang gitu. Jadi mau nggak mau memang harus diterima gitu maksudnya keberadaan mereka gitu. Jadi ya udah gitu, termasuk istri apa segala gitu kan pada akhirnya kan harus jadi partner dan sebagainya gitu. Gue nggak bisa tuh istri harus ya bisa dibilang istri nggak boleh itu gue nggak bisa gitu. Memang sebaiknya mereka mengerti apa artinya uang, bagaimana mencari uang susah. Itu kan maksudnya intinya adalah kan si Farah kan sebelumnya udah punya karir gitu. Jadi gue biarkan untuk terus berkarir selama tidak mengganggu anak-anak aja gitu. Udah gitu doang sih. Gue nggak pernah ada masalah dengan perempuan bekerja apa segala gitu. Dan gue selalu berpikir gini, kalau kan selalu gitu ada sutradara wanita gitu. Gue tuh kurang suka sama gitu. Udah sutradara aja. Menurut gue. Nggak perlu ada wanitanya embel-embelnya. Wanita sama pria menurut gue mereka punya kesempatan yang sama sepatutnya gitu. Dan bahkan kualitasnya mungkin sama aja. Iya, karena ada tuh sutradara perempuan bikin film perang, gitu, bikin film action ada. Sutradara laki bikin iklan sampo, iklan makeup, ya ada. Nggak juga jadi ngondek, enggak kok gitu ya. Jadi memang pada akhirnya semua kesempatan mestinya ada, semua tuh berdasarkan performance gitu. Jadi begitupun dengan istri gue ini gitu. Istri gue sebaiknya memang di rumah itu sebaiknya ya tidak harus juga dia memasak juga, karena gue ada kalanya gue yang masak gitu.
gitu. Jadi santai aja gitu, maksudnya ngadepin itu santai, sama-sama aja gitu. Anak-anak juga gitu, anak-anak mestinya pada saat gue mengajarkan anak gue kalau misalnya ada salah harus minta maaf, termasuk gue tuh meminta maaf dengan sangat mudah, dengan sangat ringan ke anak gue kalau emang gue salah gitu. Itu udah dari kecil gitu. Karena mestinya dia se-fair itu gitu, jadi manusia gitu. Dan lu kan punya istri aktris, pemeran, lu sementara orang yang create-nya. Saling ini gak sih Mas? Saling ngasih masukan, saling sharing. Ketika misalkan lu ada iklan, lu minta pendapat dia, ataupun sebaliknya ketika Farah ada film. Iya pasti. Kebetulan kita kan jadi nyambung ya. Farah juga awalnya dulu dari iklan. Gitu. Dulu Industry and the Bray kan juga dari zaman iklan gitu ya, gitu. Industry and the Bray awal-awal gitu. Pernah juga satu iklan dulu. Terus tapi kalau memang saling memberikan pendapat, mestinya iya gitu. Apalagi waktu kemarin Siksa Kubur apa segala itu kan satu lompatan besar dia jadi pemeran utama gitu ya. Jadi gue juga nggak mau sok tahu mendahului Joko Anwar gitu, tapi maksud gue selalu bilang make it worth it gitu. Lo udah dapat ini skrip, udah gitu nanti kan lo syuting kan, lo meninggalkan Sena, Malia gue apa segala gitu. Itu tidak masalah, tapi make it worth it gitu. Make it worth it gitu. Jadi jangan malas-malesan, jangan gue lebih ke etos kerjanya sih. Kalau cara dia menghadapi Joko bagaimana, cara dia mengeksplor karakternya gimana, itu udah urusan dia sama Joko gitu. Kalau gue lebih ke ethics-nya gitu, etos kerjanya, jangan sampai lo sia-siakan kesempatan ini gitu. Karena ini jarang, dan setiap kesempatan itu kan pupuk untuk berikutnya gitu, atau untuk bricks untuk berikutnya, bata satu untuk bata berikutnya gitu. Jadi itu jangan disia-siakan. Selalu gue mengingatkan itu doang sih. Cuman kalau dia gimana eksplorasi apa segala, pasti dia punya pemikiran sendiri. Kecuali dia minta ke gue minta ke gue gitu. Itu baru gue jawab. Tapi kalau enggak sih, gue nggak mau ngatur-ngatur dia apa enggak sih. Dia pasti punya gaya, kayak gue bisa main film, gue nggak bisa main film gue. Iya. Tapi kan lu ngedirect lah, ya simbiosis mutualisme lah, saling nguntungin untuk saling. Nah kalau iklan juga gitu, gue selalu bertanya apakah ini lucu apa enggak, apakah ini bagus apa enggak gitu. Gue selalu bilang, iklan gue garing banget anjing gitu ya. Terus dia ngeliat, nggak apa-apa, karena dia cheer up gue juga gitu. Tapi kadang-kadang iya mas, garing anjing gitu ya. Anjing gitu. Gimana tuh kalau orang di luar keluarga kan komentar ya udah lah ya, kadang-kadang ada defensif. Tapi kalau istri sendiri yang nggak apa-apa, gue justru nggak apa-apa. Gue tuh sama kritik juga nggak masalah gitu, nggak masalah. Jadi gue tuh nggak pernah marah kalau dibilang jelek atau dibilang garing atau dibilang itu, nggak masalah sih, karena emang pada akhirnya lo punya pendapat masing-masing gitu. Tepuk tangan buat Dimas. Mas Dimas, terima kasih udah datang komen. Sebelum kita tutup Omen episode kali ini, satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Sebetulnya kalau secara global hidup gue sebenarnya beruntung, gue pernah bilang beruntung sih sebenarnya. Cuman kalau apes-apesnya bukan berarti nggak ada ya. Kayak ada tadi gue goreng lele, minyaknya nyiprat ke gue, karena lagi menyonyor nggak enak gue. Cuma ada aja apesnya gitu. Dimas Jayadiningrat, beruntung. Thank you. Mas Dimas, thank you.